11 jurusan aktivis pendidikan dan lain kawan. Jumlah 36, hadir 33 tanpa keterangan. Jika siap menerima materi. Silakan. Belum mengawali pembelajaran, baiknya masih mulai. Doa selesai. Gerak di depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang nggak hadir berarti si Ajis aja ya. Mudah-mudahan Ajis cepat sembuh. Kita doakan sama-sama ala ajiniya bukan sholatul fatihah. Oke, anak sekalian, pertemuan di minggu kedua ini kita masih tetap membahas materi tentang pernikahan. Minggu kemarin kita memperdalam mengenai dasar hukum, kemudian hukum nikah, gitu kan? Nah, insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hikmah, ya, hikmah yang akan kita dapatkan setelah melaksanakan pernikahan menurut pandangan Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar otak kalian fresh dulu, ya, Bapak akan memberikan motivasi untuk kalian biar tidak tegang, biar relax, ya. Nah, ini di depan ada sketsa wajah, ya, yang mana ini program telah Bapak setting secara otomatis melatih daya imajinasi kalian, ya, otak kalian. Walaupun hasilnya nanti tidak terlalu persis, tapi akan mendekati lah. Ya. Yang pertama itu tentang warna rambut. Coba ingat warna rambut kalian itu apa? Ketika kalian bercermin, kalian tahu kan warna rambut kalian itu apa? Ini data yang barusan kamu pilih barusan, ya, akan digambarkan secara otomatis oleh sistem. Ya, kita lihat analisanya seperti apa. Kita cek dulu hasilnya. Masih tetap kelompok yang sama seperti minggu kemarin, ya. Cuman di minggu sekarang, kemarin kita mempresentasikan apa arti pernikahan, dalilnya surat apa. Nah, tapi kita akan mendiskusikan berdasarkan kelompok masing-masing tentang hikmah yang terkandung dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Adapun kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai, ya, dapat kalian simak pada layar di depan, ya. Setelah di kompetensi dasarnya kamu meyakini, kemudian menunjukkan, kemudian menganalisis, diharapkan, ya, indikatornya apa? Kamu dapat meyakini, dapat membiasakan, dan dapat menjelaskan apa hikmah yang terkandung di dalam pernikahan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian, kalian mampu membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan dari pernikahan dalam Islam. Ya, terakhir, Bapak harapkan kamu dapat mendemonstrasikan paparan hikmah, ya, paparan hikmah yang terkandung di dalam ketentuan pelaksanaan sesuai dengan syariat Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hikmah yang akan kita peroleh dari pernikahan di dalam Islam. Ada yang bisa menjawab apa saja sih hikmah yang terkandung dalam pernikahan dalam Islam? Peliharanya kehormatan suami dan istri dari perbuatan zina. Ada lagi yang bisa menyebutkan hikmahnya? Silakan. Kelompok 3. Dedenya. Kelompok 3, Pak. Silakan kelompok 3. Memperkokoh dan memperluas persaudaraan tali, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jawaban kalian semua benar, ya. Untuk lebih memperdalam lagi hikmah dari pernikahan, marilah kita pelajari pada kegiatan pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Silakan kalian simak video praktek, ya, video
video praktek prosesi pernikahan sesuai dengan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Para saksi bersama-sama berhadir. Silakan kalian perhatikan dalam ruang pernikahan. Bersama dua Yang memeriksa kedua dan menulis adalah data saksi. mengkonfirmasi personalitas wali dan saksi serta menjelaskan tugasnya. Yang ketiga, acara akad nikah dibuka dengan membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Yang keempat, diarahkan oleh petugas untuk kedua calon pengantin, wali, para saksi, dan bersama-sama dengan hadirin untuk mengucapkan istighfar dan 2 kalimah syahadat. Tujuannya untuk bermohon ampun kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla dan untuk mempertegas keyakinannya bersama-sama. Yang kelima, calon pengantin wanita bermohon izin kepada walinya dan sekaligus memohon kepada walinya untuk menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki pilihannya, dan permohonan itu dituntun oleh petugas pernikahan. Setelah kalian mengamati video, silakan kalian rumuskan berdasarkan kelompok masing-masing akan pertanyaan yang timbul dari video tersebut. Anak-anak sekalian, ini di pertemuan yang kedua ini dalilnya kita menggunakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 4. Ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan? Siapa? Oh, silakan Hadir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas wattaqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Suara Ajib dulu ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menirukan suara Ajib ya, yang mana dia selalu berusaha berlatih, belajar, meningkatkan kompetensi bacaan ayat suci Al-Qur'annya ya. Jadi bacaannya juga subhanallah sudah mulai sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Lihat anak-anak depan ya. Setelah terjadi atau setelah terselenggaranya pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ya, yang mana akan timbul kewajiban suami dan kewajiban istri. Nah, jikalau kita sudah melaksanakan kewajiban masing-masing, insya Allah hikmah pernikahan ini akan kita capai. Kewajiban yang pertama yaitu memberikan nafkah. Ada yang bisa menjelaskan? Ada Kak. Silakan Dinda. Nafkah lahir dan nafkah batin. Oke, nafkah lahir dan nafkah batin. Kanan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nafkah lahir? Ya, silakan ini. Menggali. Yang bisa menjelaskan? Memberikan nafkah batin? Silakan, Mas Hasim. Sesuai dengan syariat Islam. Iya. Salah satunya itu ya. Jadi nafkah batin itu menggauli sesuai dengan syariat Islam. Ternyata saking taatnya sisi istri tersebut, jangankan laki-laki balik, laki-laki belum balik pun dia tidak berani memasukkan ke dalam rumah tanpa izin dari seorang suaminya. Singkat cerita, kejadiannya waktu itu suaminya berangkat berperang dengan Rasulullah SAW.
si wanita tersebut sedang sakit keras, yang akhirnya dipanggil oleh sanak keluarganya, dipanggil untuk datang, bahwa orang tuamu sedang sakaratul maut. Dia tidak datang, walaupun orang tuanya sedang sakaratul maut. Jawabnya apa? Sampaikan kepada ibuku bahwa aku tidak bisa menjenguk ayah yang sedang sakaratul maut, karena saya belum mempunyai izin untuk meninggalkan rumah ini. Sampai dikebumikan, si anak tersebut enggak datang. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Itulah salah satu calon penghuni surga. Karena apa? Karena ketaatan, karena didikan terhadap anaknya mentaati seorang suami. Nah, jadi ketika menikah, kewajiban yang lebih utama itu ialah kalian terhadap suami kalian dibandingkan ibu dan bapak kalian. Paham? Nah, tiba saatnya anak-anakku sekalian, bapak akan memaparkan hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Silakan kalian simak pemaparan dari bapak, ya. Kemudian kalian rangkum di dalam buku kalian masing-masing. Nanti setelah bapak selesai memaparkan, kamu satukan argumen masing-masing di tiap kelompok masing-masing. Nanti kalian presentasikan ke depan hikmah apa saja yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Paham? Nah sekalian, pernikahan dalam Islam mempunyai hikmah tersendiri. Ya, yang pertama yaitu nikah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang tadi yang bapak sampaikan, mengandung hikmah yang sangat besar, ya, untuk berlangsungnya hidup manusia. Di antaranya, yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dengan pernikahan, hubungan kita dengan seorang perempuan akan menjadi halal. Ya, misalkan Muhammad Bani, misalkan dengan Fani, ya itu kan gak ada ikatan harfiah. Nah, setelah terjadi pernikahan, itu menjadi hubungan yang beda jenis kelamin, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dengan pernikahan. Yang kedua, hikmah pernikahan yaitu mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan sahnya pernikahan. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Sahnya gimana Pak? Karena telah terjalin, ya, telah terjalin. Jadi punya sanad. Contoh, bapak kasih contoh misalkan Ajis, ya, Ajis menikah dengan Susi. Sah nih hubungannya kan ya? Sah kan? Nah, kemudian dari hasil pernikahan mempunyai anak, namanya siapa? Ajat Kurniawan, misalkan. Anaknya itu jelas orang tuanya siapa? Ayahnya Ajis, kemudian ibunya Susi. Kalau tidak terjadi pernikahan dahulu, nggak bisa walaupun benar Ajis punya anak Ajat. Kalau tanpa pernikahan, misalkan Ajis dan Susi mempunyai anak Ajat tanpa pernikahan atau hamil di luar nikah, ya, hamil di luar nikah, nah itu nggak bisa dinasabkan ke ayahnya, walaupun itu benar anak kandungnya. Jadi kalau sebelum pernikahan kemudian dia punya anak, itu nggak punya nasab, ya, nggak punya nasab. Nah, jadi dengan pernikahan mempunyai nasab yang jelas. Ajan bin Ajis, gitu, ya, Ajan bin Ajis. Pelihara ini kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Nah, ini yang paling utama, akan terhindar dari perbuatan zina, ya, karena sudah halal hukumnya dengan pernikahan itu. Yang keempat, terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Nah, jadi nanti setelah pernikahan, ya, ada masalah itu sama berdua, suami dan istri. Ayah, ini gimana kita belum bayar istri, sementara kan gaji ayah hanya mampu segitu. Nah, jadi ada teman untuk curhat dengan pernikahan itu. Coba kalau hidup sendiri,
membujang atau menjanda atau menduda gitu kan, bingung, sakit gak ada yang ngurus gitu kan ya, ada tagihan ini itu, gak ada tempat mengadu, gak ada orang yang mau meminjamkan uang dan sebagainya. Nah, dengan pernikahan diharapkan bisa menenangkan, saling mengobati gitu. Yang kelima, hikmah dari pernikahan ialah terjalinnya silaturahmi antar dua keluarga yang tidak ada hubungan. Ya, tadinya kan gak kenal. Misalkan Andri orang Jakarta, Derti orang Subang, gak kenal kan tuh ya? Gak kenal, ibunya gak kenal, ayahnya gak kenal. Dengan pernikahan itu kan menjadi ikatan silaturahmi yang kuat. Nah, salah satu fadilah, salah satu manfaat dari bersilaturahmi apa? Memanjakan rezeki. Kemudian apa lagi? Ya, yang pertama, hikmah dari silaturahmi apa? Memanjakan Kemudian itu apa? Membuka pintu rezeki. Nah, salah satunya itu ya. Oke, keluarga yang sejahtera, tenang, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Melalui pernikahan berarti kita melakukan sesuatu utama, ya, yang utama dari agama. Apa saja? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Rasul Allah. Kemudian memelihara keturunan kita untuk pelihara dan menikah itu. Kemudian yang keempat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Yang perempuan itu enggak bisa menunjukkan pandangan mata. Jadi melihat cewek cantik, enggak. Kalau dengan menikah biasanya itu langsung tertunduk karena sudah mempunyai belahan hati, belahan jiwa. Ya kalian kan saja sekarang bahaya. Kalian kan punya pacar nih, ya. Misalkan Irfan punya pacar, yang pacarnya di Sumedang, Irfan di Subang, berjauhan kan? Kalau kata anak sekarang apa? RBL gitu kan? Nah, ketika Irfan di jalan lihat cewek cantik gimana Pak? Subhanallah, Masya Allah, gitu kan? Nah, kalau dengan menikah itu akan meminimalisir hal seperti itu. Karena masih ingat, lebih cantik bidadariku yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Ya. Demikian anak-anakku, hikmah yang terkandung dari pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Ya, materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami? Siap. Ada yang dipertanyakan? Siap, ada Pak. Silakan. Apakah hikmah tersebut akan tercapai jika menikah dengan yang berbeda? Nah, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sofi. Hikmah yang tadi kita pelajari apakah mungkin tercapai? Ya, jikalau pernikahan itu terselenggara atau terlaksana, dua belah pihak pengantin laki-laki dan perempuannya itu berbeda agama. Mungkin tidak hikmah yang tadi kita pelajari itu akan tercapai, gitu kan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan kelompok satu. Izin menjawab Pak. Silakan kelompok satu. Tercapai sebuah pernikahan tersebut Pak. Kenapa tidak bisa tercapai? Karena pernikahannya saja tidak sah, pengantin laki-laki dan perempuan tidak seiman. Contohnya dari kalangan artis, ialah pasangan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad, mempunyai anak Kasila Mirdad dan Laila Mirdad. Nah, berarti kedua anak tersebut tidak mempunyai nasab. Oh iya, betul ya, betul. Ini contoh yang diambil oleh kelompok satu, ini sangat luar biasa nih, ya, mengambil contoh dari kalangan artis, ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak bisa tercapai jika nikahnya saja tidak sah. Terbukti setelah punya anak bahkan punya cucu, Jamal Mirdad dan Lydia Kandou akhirnya apa? Bisa, ya, bercerai. Gitu. Jadi jelas ya kelompok 4. Pertanyaan tadi terjawab ya oleh kelompok 1. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 2, apa yang ditanyakan? Boleh kalau istri bekerja sementara suami di rumah seperti film dunia terbalik, terus tercapai tidak Pak hikmah yang tadi kita pelajari? Luar biasa pertanyaannya. Berikan aplaus dulu. Untuk kelompok 2. Apakah hikmah yang tadi kita pelajari akan tercapai jikalau istri bekerja? Apakah akan tercapai hikmah tersebut? Ada yang bisa menjawab? Siapa ada Pak? Silakan, kelompok 3. Tidak boleh Pak, karena
Memberikan nafkah ialah hanya kewajiban seorang suami. Adapun istri yang bekerja atas izin suaminya hanya sebatas membantu perekonomian keluarganya. Nah, luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, jelas ya tadi dijawab oleh kelompok 3 bahwa kewajiban seorang istri itu ialah mengurus rumah tangga. Jadi pucuk pimpinan dalam rumah tangga itu ialah seorang istri. Bagaimana akan berjalan suatu perusahaan jika pimpinannya itu hilang? Cari nafkah suami gitu kan, store kepada seorang istri. Nah, makanya ketika si suami bekerja, keuangan itu langsung dimasukkan ke istrinya yang nanti akan memanage untuk pendidikan anak berapa, kemudian untuk kebutuhan rumah tangga berapa, ya biaya hidup bulanan, tagihan bulanan berapa, itu istri. Karena itu sudah kewajibannya, sudah menjadi ahlinya istri itu di sana. Jadi jangan sampai segala sesuatu dipegang sama suami. Gaji 10 juta pegang suami, yang akhirnya apa? Kawin lagi. Nah, kan gitu. Karena tidak ada kontrol dari seorang istri, dari seorang sebagai suami yang mencari dan terus mencari. Nafkah yang halal, yang berkah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham anak-anak sekalian? Ya. Nah, hikmah yang terkandung di dalam pernikahan menurut syariat Islam. Silahkan kalian ya yang ditanyakan oleh kelompok yang satu dijawab oleh kelompok yang lain. Silahkan kalian tulis sesuai dengan kelompok masing-masing pertanyaan dan jawabannya, ya. Kemudian nanti kalian tuliskan di dalam lembar kerja peserta didik yang telah Bapak siapkan. Ya, coba dilihat HP-nya masing-masing. Link lembar kerjanya nanti akan Bapak share ya. Kamu kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing, kamu tuliskan nanti di sana. Hikmah yang terkandung di dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini lembar kerjanya kurang lebih seperti ini. Nanti di pertanyaannya di dalam link yang telah Bapak siapkan, ya. Setelah kalian menyimak prosesi pernikahan yang tadi dalam video, gitu kan? Kemudian buatlah 5 pertanyaan ilmiah yang dapat kalian temukan dalam prosesi pernikahan yang tadi. Ya. Terus yang selanjutnya, soal yang selanjutnya, susunlah dari data hasil analisa kalian, ya, dan analisa teman-teman kalian dalam kelompokmu menjadi satu pertanyaan. Salah satunya tadi pertanyaan tadi ya, susun, jadikan analisanya menjadi satu pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan hasil analisa masing-masing anggota disatukan biar menjadi hasil analisa satu kelompok. Paham? Oke? Jawabannya telah Bapak peroleh dari tiap-tiap kelompok. Kita telah mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Ini jawaban kalian sudah masuk ke server link yang tadi Bapak bagikan. Silahkan kalian presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian diwakili oleh satu orang dari masing-masing kelompok. Dan silakan berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis dari kelompok 4 tentang materi hikmah pernikahan menurut Islam. Silakan. Berjam berdua, Pak. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba sahayamu yang perempuan. Quran surat An-Nur ayat 24. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Izinkan saya mengatakan hasil analisis kami dari materi tentang hikmah pernikahan sesuai syariat Islam. Hasil analisa dari kelompok 2 yang pertama melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga memelihara keturunan dan memperbanyak umat sesuai dengan hadis sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh imam. Sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh imam, nikahilah wanita yang subur dan sayang anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keempat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menjadi tameng memaafkan hawa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah biasa ya analisisnya. Silakan kelompok yang selanjutnya, kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menambahkan hasil analisis. Demikian hasil analisis kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita saksikan presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil analisis materi yang telah kita pelajari tadi. Silakan dari kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Izinkan saya untuk kami dari materi hikmah pernikahan dalam syariat Islam. Yang ke-1 adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keduanya ialah melaksanakan perintah Rasul. Terus yang ketiga memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Terus yang selanjutnya mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Terus yang selanjutnya mencegah masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. Terus yang selanjutnya melahirkan ketenangan jiwa. Terus yang seterusnya meniti jalan bertakwa. Terus yang terakhir memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, kesimpulan untuk pertemuan kali ini, nampaknya tadi penyampaian dari tiap-tiap kelompok ini yang paling lengkap di kelompok 3 ya. Nanti akan Bapak kasih nilai lebih ya, penghargaan pada kalian, kasih nilai lebih karena kerjasamanya yang sangat luar biasa sehingga 9 hikmah yang tadi kita. Jadi hikmah yang terkandung dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam ya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu ialah memelihara keturunan. Yang keempat, mencegah dari dekadensi moral yang sekarang ini semakin merosot. Jadi dengan pernikahan insya Allah yang akan terpelihara moral kita. Karena saling mengingatkan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Yaitu mencegah masyarakat dari penyakit menular seperti HIV ya dan sebagainya. Memiliki ketenangan jiwa dengan meniti jalan takwa. Meniti jalan takwa di sini berarti kita dengan adanya pernikahan saling mengingatkan
kasih anak-anakku, sekian untuk pertemuan kali ini ya tentang hikmah yang terkandung dalam pernikahan di dalam Islam. Insya Allah untuk pertemuan kita yang ketiga di minggu depan